Malam, Kita Bu. sekarang kita ngerjain tugas. Tugasnya sudah saya share ya Bapak dan Ibu. Boleh di-download dulu Bapak dan Ibu. Saya izin share screen juga. Sebentar. Oke, sebentar. Sudah terima semua ya Bapak dan Ibu? Sudah, Bu. Sudah ya. Oke, Iya, kita Bu. buka ya. Oke, Bapak dan Ibu di sini ada studi kasus internal audit ya Bapak dan Ibu. Jadi sesuai rencana kerja manajemen PT Pro Halal Maju Bersama, di sini ada Pastia sebagai penyelia halal sekaligus juga saat ini bertugas sebagai internal auditor ya. Jadi dia penyelia halalnya, kemudian dia internal auditornya. Dia menjadwalkan audit itu di tanggal 8 Maret 2025. Nah, objek auditnya dimulai dari tempat penerimaan atau penyimpanan bahan, area produksi hingga fasilitas distribusi yang dimiliki perusahaan. Audit internal ini dimaksud sebagai persiapan sebelum audit sertifikasi. Nah, Bapak dan Ibu sama, nanti laksanakan audit sebelum audit dari LPH ya, Bapak dan Ibu. Kemudian setelah pertemuan pembukaan, Pak Setia langsung melakukan audit ke bagian gudang bahan. Pastia didampingi oleh Pak Irfan sebagai kepala bagian gudang, menemukan adanya bahan baku niacinamide sebanyak 15 gram plastik dengan merek Mois yang tidak terdapat label halalnya. Dari telah dokumen di DBH yang telah disetujui oleh BPJPH dan LPH, niacinamide-nya yang digunakan seharusnya mereknya Skin. Nah, dan sudah punya SH. Nah, kemudian pastiin di webnya, ya Bapak dan Ibu cek produk halal ya, bpjph.halal.go.id. Jadi Bapak dan Ibu kalau mau cek produk halal ke bpjph.halal.go.id. Nah, ternyata nih yang merek Mois itu belum SH, jadi nggak ada nih di websitenya. Saat dicek di bagian pembelian, Ibu Sanur sebagai kepala bagian pembelian memberikan keterangan bahwa si niacinamide yang merek Mois sebanyak 15 drum didatangkan dari supplier seminggu lalu untuk alternatif si merek yang Skin. Karena merek Skin mengalami kekosongan stok. Nah, bagian pembelian nggak ngelapor nih si Bu Sanur ini tidak lapor ke penyelia, ke TMH-nya terkait perubahan penggunaan niacinamide-nya. Nah, kemudian karena nggak tahu nih si bagian pembelian ini kalau ada prosedur yang menjelaskan bahwa dia harus melapor jika ada perubahan barang di luar yang tercantum dalam daftar bahan-bahan halal. Jadi belum ada prosedurnya juga untuk melapor. Jadi si purchasing-nya nggak paham nih ya, Bapak dan Ibu. Kemudian istilah checklist audit dan buatan laporan audit berdasarkan studi kasus. Kemudian istilah form bagian tindak lanjut audit berdasarkan LK5 yang telah dikerjakan. Nah, kita isi di sini Bapak dan Ibu tanggal auditnya tadi tanggal 8 ya. Tanggal 8 8 Maret dua Terkenal nol dua lima. Oh, ini kenapa hari ini bentuk? Oke, ya. 8 Maret 2025. Oke, auditornya siapa? Bapak Pak Setia ya. Pak Setia, Terus auditinya tadi Pak, Pak Pak Irfan. Irfan. Lokasinya di apa Bapak dan Ibu gudang bahan ya. bahan baku. Nah, gudang bahan baku. Oke. Nah, terus di sini ada iya, tidak, dan tidak relevan ya Bapak dan Ibu juga bukti pemenuhannya. Nah, checklist ini bisa Bapak dan Ibu gunakan nanti untuk
eh, OJT misalnya, kemudian untuk Bapak dan Ibu saat nanti audit internal di tempat Bapak dan Ibu. Nah, ini silakan nama Bapak dan Ibu kalau nanti mau proses sertifikasi diisi sampai yang kriteria pemantauan dan evaluasi. Ini ya, Bapak dan Ibu. Nah, tapi karena kita studi kasusnya tadi di sini adalah terkait dengan bahan, ya, ini terkait dengan bahan. Nah, kita isinya di bahan saja ya, Bapak dan Ibu, karena nanti kalau di checklist semua waktunya nggak cukup. Oke, kita masuk ke yang bahan, karena ini terkait dengan bahan. Ini saya tandain. Nah, di sini Bapak dan Ibu, apakah bahan yang digunakan sudah bersertifikat halal, kecuali bahan yang termasuk dalam kategori bahan yang dikecualikan, dan dari kewajiban bersertifikat halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, kira-kira Bapak dan Ibu, kalau yang merek belum, sudah punya sertifikat atau belum? Belum. Belum ya. Berarti kita checklist nih, ini belum Bapak dan Ibu, kita pakai checklist. Nah, oke, kita tuliskan di sini keterangannya, bukti pemenuhannya. Belum, belum ber-SH untuk Merek Mois. niacinamide Nanti kirimnya jangan PDF ya. merek Kasih Mois, tahu. ya, dan Ibu. Terus kemudian, apakah bahan tidak berasal dari bahan halal? Bahannya tidak berasal dari bahan halal, iya atau tidak, Bapak dan Ibu? Bahan tidak berasal dari bahan haram. Iya, iya. Iya. Nah, apakah bahan tidak berasal dari bahan halal? Ya, dari bahan haram. Iya ya, kita checklist nih. Kita checklist lagi. Nah, tuliskan di sini. Untuk niacinamide, sinamid, merek Mois. Kamu Oke, banget nah, biarinnya. Enggak. kemudian Bapak dan Ibu, silakan ini dilanjutkan nih sampai dengan poin 12. Ya, karena kita studi kasusnya terkait bahan, Bapak dan Ibu kerjakan sampai poin yang 12. Ya, yang lainnya nggak usah diisi ya, Bapak dan Ibu. Kriteria yang pertama, terus kemudian kriteria yang ketiga, keempat, kelima itu nggak usah diisi. Kita isi yang kriteria kedua aja, karena terkaitnya sama bahan studi kasusnya. Nah, ini Bapak dan Ibu lanjutkan, ya. Ditulis bukti pemenuhannya. Nah, kemudian di sini kita jangan lupa tanda tangan, karena ini tugas kelas. Tanda tangannya boleh Bapak dan Ibu. Di sini kan Pastia sama Pak Irfan ya, berarti sini tulis Setia. Tulis Setia misalnya gitu ya. Terus di sini Irfan. Irfan. Nah, terus di sini Bapak dan Ibu, ini kan untuk nomor dokumen. Nah, ini nomor dokumennya kita kasih 001, 3 itu bulan, 2025 itu tahun. Nah, kalau di tempat Bapak dan Ibu yang sudah sistem, mungkin punya penomoran sendiri ya. Nah, itu boleh tuh dilanjutkan penomorannya ya. Nah, pengusulnya tapi ini kita pakai nomor ini dulu ya Bapak dan Ibu. Nanti kalau misalnya implementasi di tempat Bapak dan Ibu, silahkan gunakan nomor dokumen yang sudah berlaku di tempatnya Bapak dan Ibu. Kemudian auditor internalnya di sini siapa? Pak Setia. Kemudian tanggal auditnya 8 Maret 2026. Auditinya sini Pak Irfan. Kemudian jabatannya Pak Irfan tadi apa Bapak dan Ibu? Gudang ya? Gudang bahan apa gudang apa penyediaan bahan ya? Gudang bahan ya? Kabak gudang bahan internal audit halal. Nih ya. Terus temuannya berarti ditemukan apa Bapak dan Ibu? Nia, Niacinamide Mois yang tidak niacinamide Mois merek yang Mois tidak yang bersertifikasi halal. belum ya ber-SH. Terus kemudian yang ditemukan apa lagi Bapak dan Ibu? Tadi kira-kira si orang purchasing-nya dia nggak ngelapor karena apa? Belum ada Laporan. prosedur.
Ya, pelaporan. Laporan penggunaan bahan baru. Nah, terus kira-kira apa lagi Bapak dan Ibu temuannya selain ini? Niacinamide yang digunakan harusnya bermerek skin yang telah bersertifikat halal. Eh, niacinamide yang digunakan Harusnya seharusnya merek skin yang telah skin bersertifikat halal. yang SH. sudah ber-SH. Terus kemudian eh, ada dalam daftar bahan nggak Betul. Bapak dan Ibu? Tidak, belum ada. Iya, benar. Belum ya, belum ada dalam Daftar bahan. DBH untuk niacinamide, niacinamide merek Mois. Nah, buktinya apa, Bapak dan Ibu? Yang datang berapa drum itu, Bapak dan Ibu? Drum ya apa? 15 drum. 15 drum, 15 drum niacinamide merek Mois. Terus apa? Tidak ada prosedur pelaporan. Ya, terus apa lagi buktinya Bapak dan Ibu? Misalnya kalau ada DBH berarti kan DBH yang belum update, ya kan? Nah, terus lokasinya di mana? Lokasinya di Gudang. gudang, bahan. Referensinya kalau kayak gini kriteria JPH keberapa Bapak dan Ibu? 5 titik A, B, C, D, E. Kalau di SJPH A, B, C, D, E. C ya, Bu. Kalau Eh, bahan keberapa? Oh, B. Bahan Betul. B. Nah, bahan. Sini kriteria SJPH. Nah, Bapak dan Ibu tinggal di sini. Auditor internalnya siapa? Pastia. Auditinya Pak Irfan. Nah, kemudian akar penyebabnya, Bapak dan Ibu. Contohnya misalnya ini ya, akar penyebabnya tadi karena apa? Kekosongan Kekosongan supplier. stok merek Skin. skin. Nah, silakan yang lain Bapak dan Ibu boleh di sini sesuai dengan studi kasus. Perbaikannya gimana? Kalau stoknya kosong, berarti kan mencari Substitusi alternatif ya. alternatif ya. Alternatif Bahan pengganti yang bahan bersertifikat halal. Halal. niacinamide ya, niacinamide Sudah yang ber-SH. sudah ber-SH. Ber-SH. Nah, lanjut ini kalau udah ber-SH, berarti dia harus apa Bapak dan Ibu? Harus misalnya masuk DBH gitu kan ya. Nah, itu silakan diteruskan. Nanti DBH-nya harus didaftarkan. Nah, pencegahannya bagaimana? Pencegahannya misalnya, Menyusun SOP ya, Bu, pengendalian perubahan bahan baku. nah, menyusun, oh ini mah hilang tulisannya. Bentar. Menyusun SOP terkait penggunaan bahan bahan baku. baru. Atau misalnya seperti ini. Terus kedua, misalnya tadi melakukan apa? Stok opnam misalnya. Opnam untuk update DBH misalnya. Nah, sisanya silakan Bapak dan Ibu tuliskan, masih banyak nih ya. Jadi jangan hanya yang contoh. Terus kira-kira Bapak dan Ibu, kalau seperti ini kita harus cari alternatif supplier, kita harus nyusun SOP lagi, terus kita harus bikin PO lagi. Kira-kira kalau ada temuan kayak gini, due date-nya itu berapa lama? Bapak dan Ibu. Seminggu selesai nggak? Enggak, Enggak, Bu. Kira-kira. 2 minggu? Enggak. Enggak. Belum. Cari suppliernya susah ya? Iya, Cari karena suppliernya, Bu. Dokumen dan lain-lain sih lebih ke kelengkapan terus dokumen. trialnya lagi ya. Betul. Trial Kira-kira R&D. kira-kira kalau sudah dikejar deadline untuk
produk baru, Bapak dan Ibu Sebulan, sebulan Bu, kurang selesai lebih nggak? sebulan. Udah tercepat. Iya, Sebulan ya. Berarti kita tulis di 8 April. betul. April 2025. Nah, verifikasinya itu setelah 8 April, berarti 9 9 April April. 2025. Nah, komentarnya ini menjawab ini Bapak dan Ibu. Ya, komentar cari alternatif alternatif Bahan bahan baru yang sudah niacinamide berasal. sinamid yang sudah Ah, ber-SH. Tanggal berapa nih nyarinya? Kira-kira. Nah, ditanggalin, kemudian terlampir 9 bukti Maret gitu ya. PO. Ya, seperti ini Bapak dan Ibu. Kemudian jawab lagi perbaikannya apa. Terus kalau pencegahannya berarti menjawab yang pencegahannya begini. Telah menyusun SOP pelaporan penggunaan bahan baru dengan nomor SOP garing titik-titik garing titik-titik. Misalnya nomor SOP-nya tanggal berapa, terus terlampir SOP. Nah, terlampir SOP terus dan disosialisasikan tanggal berapa? Terlampir bukti sosialisasi si daftar hadir foto dokumentasi misalnya. Nah, kayak gitu Bapak dan Ibu. Silakan dilanjutkan. Nah, ini diisi nama auditor internalnya tadi Pak Setia, ini Pak Irfan. Kemudian penyelia halal juga Pak Setia. Berarti ini namanya juga Pak Setia nih, ya. Terus kalau misalnya sini sudah terpenuhi semua, berarti sudah bisa di close, opennya dicoret. Oke, boleh Bapak dan Ibu silakan dilanjutkan. Ya. Ini saya buka dari mana nih Bapak dan Ibu? Biar Bapak dan Ibu bisa lihat contohnya. Ini sudah ya Bapak dan Ibu. Eh, langsung ke sini aja ya. Nah, buat Bapak dan Ibu lihat contohnya. Itu. Nah, ini di checklist semua sama Bapak dan Ibu. Kemudian yang ini jangan lupa tanda tangan. Nah, ini nanti tanda tangannya pakai seperti tadi ya Bapak dan Ibu. Ini kan misalnya auditor internalnya Pak Setia. Ya. Nah, di sini tulisnya pakai yang tadi setiap pakai penulisan seperti tanda tangan aja Bapak dan Ibu. Ini fontnya digedein, terus tulisannya bentuk kayak tanda tangan. Nah, ini Diverifikasinya ya, audite. tuh. Nah, ini contohnya seperti ini.
Pak Fuad ada di ruang Zoom, Pak Fuad. Saya sambil absensi ya, Bapak dan Ibu. Pak Fuad, Pak Heri nih. Oke, nah, Ada Ibu gitu Pak. hadir. Terlihat nih, Bapak, ya. Oke, Pak Heri, Pak Heri, Pak Dandi. Oke, Pak Dandi, Bu Nabila. Kemudian Pak Heri, saya belum lihat nih Pak Heri nih. Bisa ya, Bapak dan Ibu kira-kira. Nah, nanti Bapak dan Ibu mulai membiasakan ketika nanti audit internal, timnya ya, yang jadi timnya nanti, yang jadi PIC untuk auditinya, nanti disosialisasi ini sama Bapak dan Ibu pengisiannya seperti ini. Nanti jadi timnya paham nih timnya Bapak dan Ibu. Karena kan timnya Bapak dan Ibu tidak semuanya tersertifikasi ya. Yang tersertifikasi misalnya hanya Bapak dan Ibu. Jadi nanti diinfokan nih cara pengisiannya seperti ini gitu. Jadi nanti mereka bisa bantu Bapak sama Ibu. Jadi tidak hanya Bapak dan Ibu sendiri yang sebagai penyelia aja yang mengaudit seperti itu. Ini akar penyebabnya, tindakan perbaikan, pencegahan masih banyak ya Bapak dan Ibu. Jadi harusnya bisa Bapak dan Ibu tambahin nih. Jangan hanya contoh. Nanti kalau hanya contoh sama fasilitatornya dibalikin. Ada yang ingin bertanya Bapak dan Ibu, boleh kalau ada yang ingin bertanya atau boleh chat saya kalau ada yang mungkin Bapak dan Ibu ingin ketahui lebih lanjut terkait dengan audit. Bu Ayu izin bertanya, berarti untuk tugas 3 hanya ini saja ya? Betul, tugas 3 Baik, hanya satu file ya Bapak dan Ibu. baik. Lebih Terima kasih, Bu. bagus, sama-sama. Lebih bagus kalau di save PDF ya Bapak dan Ibu, filenya save as PDF. Jadi nanti nggak acak-acakan tuh formatnya.
Yang di checklist yang bahan aja ya Bapak dan Ibu, yang komitmen dan tanggung jawab tidak usah, yang PPH tidak usah, kemudian produk tidak usah, pemantauan dan evaluasi tidak usah karena studi kasusnya di bahan, jadi kita checklistnya di bahan aja. Bapak Ibu jangan lupa absen, kita materi unit kompetensi yang ke-6 ya, evaluasi tindak lanjut hasil audit internal, jangan lupa Bapak dan Ibu absen, saya takut Bapak dan Ibu terlewat nih. Pak Rudi sudah absen, Pak Rudi? Ini saya mau cek dulu, Bu. Oke, Pak. Bapak dan Ibu jangan lupa absen ya. Kita materinya hanya tinggal unit kompetensi 6 dan nanti ada si halal ya. Nah, itu jangan terlewat juga absennya nanti.
Yang sudah selesai diupload di tugas 3 ya, Bapak dan Ibu. Tugas 3 berarti LK-nya cuma lembar kerjanya cuma satu karena sudah masuk LK 5 dan LK 6. Nah, untuk referensi ini, Bapak dan Ibu, kalau nanti ada temuan audit yang kira-kira ternyata terkait dengan terkait dengan kriteria yang lain. Nah, misalnya kalau terkait dengan kriteria yang lain, Bapak dan Ibu boleh tambahkan di sini. Itu terkait dengan misalnya, ternyata terkait sama PPH juga. Nah, berarti tinggal ditulis 5 titik B bahan dan 5 titik C PPH gitu. Jadi kalau referensi ini boleh lebih dari satu ya Bapak dan Ibu kalau misalnya nanti terkait dengan kriteria yang mana. Sama kayak misalnya Bapak dan Ibu mengerjakan untuk sistem tuh biasanya terkait klausulnya nggak hanya satu, tapi terkait dengan klausul yang lain. Nah, itu dituliskan semua.
Boleh saya tutup Bapak dan Ibu ini? Stop share. Oke, Bapak dan Ibu ada yang ingin ditanyakan? Sudah selesai tugas 3-nya? Eh, saya berharap sudah ya Bapak dan Ibu, karena nanti kan batas pengumpulan tugasnya di jam 3. Nah, jadi Bapak dan Ibu bisa fokus nih nanti sama post-testnya, karena yang harus dilalui satu lagi kan post-test ya Bapak dan Ibu. Itu jadinya mudah-mudahan tugas saya sudah selesai semua. Kebetulan saya juga fasilitator. Nih, saya berharap juga peserta saya juga sudah selesai nih, Bapak dan Ibu. Jadi nanti post-testnya tenang ya. Terus nanti lulus nih OJT-nya buat Bapak dan Ibu bisa OJT karena masih panjang ya. Masih sampai minggu depan Bapak dan Ibu nih. Sampai Senin atau Selasa kalau nggak salah. Itu ya. Ada yang ingin ditanyakan, Bapak dan Ibu, kita masih punya waktu 8 menit sebelum tutup. Silakan boleh yang ingin bertanya terkait audit atau terkait materi yang lain juga boleh Bapak dan Ibu silakan kita sebelum tutup unit kompetensi yang ke-6-nya. Silakan jika ada yang mau sharing boleh. Ya, Ibu mohon petunjuk. Jadi apa untuk supplier saya ini kan ada yang dia ini memberikan sertifikat, tapi yang tertulis itu adalah LPPPOM saja Hmm, nomornya. Jadi ketika saya cek di BPJPH itu hmm, nama produknya tertera, tapi tidak hmm. ada ID sertifikatnya dan tanggal terbit seperti itu. Oke, Iya. sekarang Bapak dan Ibu LPPOM itu sudah tidak berlaku ya, karena sudah mulai dari penetapan yang beralih ke BPJPH itu sudah mulai perlahan ke BPJPH, terutama karena kita mau deadline di Oktober ya untuk halal Bapak dan Ibu. Jadi semua harus BPJPH. Jadi kalau nanti Bapak dan Ibu masih yang LPPOM itu kalau dia ketetapan halal berarti dia prosesnya belum selesai. Karena sekarang LPPOM itu adalah LPH ya. Dia hanya mengeluarkan ketetapan halal tapi tidak bisa dijadikan sebagai pengganti sertifikat halal. Kalau ternyata ada bahan Bapak dan Ibu yang masih LPPOM, cek lagi di BPJPH. Nah, kemungkinan mereka sudah update, ya. Mereka masih mengeluarkan kemasan yang logonya LPPOM karena mungkin menghabiskan kemasan. Itu bisa, ya. Atau mereka memang sedang proses, mungkin ya. Jadi belum ada ID-nya di BPJPH. Nah, untuk cek produk halal di BPJPH itu Bapak dan Ibu harus pinter-pinter nih nyari katanya. Soalnya kalau misalnya kita ketik minyak goreng, nanti yang keluar minyak gorengnya beda-beda tuh brandnya, ya. Atau kita ketik misalnya minyak gorengnya kita ketik deh Bimoli. Nah, Bimoli ini yang keluar bukan cuma minyak goreng nanti, ada yang lain lagi produknya. Nah, itu harus pinter-pinter nih Bapak dan Ibu untuk tahu dia sudah punya ID BPJPH atau belum. Atau kalau mau lebih jelas, Bapak dan Ibu misal klik produsennya deh. Kalau produsennya kan misalnya Salim Infomas gitu ya. Nah, nanti keluar semua tuh produknya si Salim Infomas. Itu. Atau misalnya Bapak dan Ibu produknya bahannya importir. Nah, importir biasanya yang umum dulu saya pernah bantu importir itu ingredient misalnya ya. Atau misalnya importir apalagi Bapak dan Ibu ya, misalnya eh Sienta misalnya gitu ya. Sienta Prima Utama misalnya. Nah, itu diklik produsennya aja. Nah, biasanya nanti produknya banyak tuh. Bapak dan Ibu bisa klik selanjutnya sampai nemu produknya Bapak dan Ibu. Jadi memang harus pintar-pintar. Nah, kalau sampai sekarang dia masih LPPOM, terus dia belum ngurus dan sebagainya, kita bisa minta suppliernya Bu Aprilia, kita minta buat mereka ngurus ke BPJPH atau sampaikan ke mereka kalau masih ketetapan halal itu berarti prosesnya belum selesai. Jadi masih di pertengahan kalau ketetapan halal itu ya, karena di akhirnya adalah sertifikat si BPJPH. Karena sekarang semua sudah dikeluarkan via BPJPH, Bapak dan Ibu. Jadi nggak ada penerbit sertifikat halal yang lain selain BPJPH. Tapi kalau untuk LPH, Bapak dan Ibu banyak nih pilihannya ya.
Nanti ketika diisi halal, Bapak dan Ibu bisa lihat nih, eh, LPH apa saja yang sudah terdaftar di BPJPH ya. Bapak dan Ibu tinggal pilih kira-kira yang menjadi rekomendasinya Bapak dan Ibu yang mana. Atau misalnya kita punya temen nih, Bapak dan Ibu di manufacturer yang lain. Kemarin LPH-nya sama siapa? Gimana LPH-nya? Nah, kalau rekomendasi teman misalnya pakai LPH ini aja, LPH-nya bagus misalnya gitu. Nah, Bapak dan Ibu boleh tuh pakai LPH tersebut gitu. Jadi semua sertifikat akhir adalah BPJPH. Jadi kalau LP POM nanti Bapak dan Ibu submit di si halal, biasanya sama verifikator dibalikin ya, tidak di approve. Jadi harus BPJPH itu. Jadi makanya tadi saya sampaikan kalau Bapak dan Ibu sekiranya ada produk yang bahannya Bapak dan Ibu pakai, dia belum BPJPH, dipending dulu deh, cari yang sudah BPJPH ya. Jadi nanti prosesnya Bapak dan Ibu lebih mudah gitu. Sambil menunggu mereka untuk proses nih ke BPJPH, nanti baru Bapak dan Ibu pakai lagi. Itu, baru Bapak dan Ibu daftarkan. Seperti itu. Begitu Bu April. Jadi memang nggak boleh sekarang kalau yang LP POM Bu April. Itu. Mungkin Bapak dan Ibu di sini dulu juga sudah ada yang SJH ya? Ada nggak Bapak dan Ibu dulu di sini yang SJH nih? Yang dulu udah dapet sertifikat halal, tapi sertifikat halalnya LP POM produknya. Ada? Jadi dia, Belum ada sih Bu, tapi sudah update ke BPJPH Bu. sudah update ya. Karena memang bedanya di kriterianya ya, Bapak dan Ibu. Kalau dulu kan 11 LP POM, ya. Kalau Iya, sekarang kita 11. BPJPH ada 5. Nah, Bapak dan Iya. Ibu update tuh manualnya ya. Intinya sebenarnya sama, cuma di yang kriteria BPJPH ini dirangkum lebih simple itu ya Bapak dan Ibu. Jadi mengingatnya pun lebih mudah. Kalau dulu kan coba sebutkan 11 kriteria SJH, banyak banget ya. Suka kadang-kadang lupa. Nah, kalau sekarang sebutkan 5 kriteria SJPH, langsung ingat ya Bapak dan Ibu. Gitu. Jadi kalau yang LP POM, yang masih LP POM, ketika Bapak dan Ibu nanti mau pendaftaran, sudah harus BPJPH. Pastikan kalau bahannya impor, sudah registrasi BPJPH. Ya, biar Bapak dan Ibu pas prosesi halalnya smooth nih, ya, lulusnya gampang di verifikatornya. Itu. Begitu Bu April. Jadi pastikan lagi Bu, mungkin dia sudah update, mungkin penamaan itunya dicek produknya, jadi nggak muncul tuh namanya dia. Nama PT-nya mungkin Bu April. Sudah dicoba dicek produk BPJPH. Iya, kemarin saya coba, Mm-mm. sempat coba, tapi kok Mm. nggak keluar. Nanti saya Oh, mau oh. konfirm lagi ke suppliernya. Nama PT-nya sudah dicoba nama PT? Udah, berdasarkan nama Sudah. PT kemarin saya. Oh, berdasarkan nama PT juga nggak ada ya? Udah. Jadi Berarti dia muncul aja nama produk ah, sama nama PT, tapi tidak ah. muncul ID dan tanggal terbit. Nah, muncul produk sama PT-nya tapi nggak ada ID-nya. Betul. Oh ya? Iya. Oh, namanya apa coba Bu? Saya Kok bisa muncul nggak ada nama ininya ya? Nama eh nomor ID-nya ya? iya. Boleh nama itunya Bu, nama produknya apa Bu? Atau nama Eh, produknya? saya ceknya kemarin pakai Sakata Ink, SAKATA spasi INX. Oh, Ibu belum coba yang di BPJPH yang cek produk halal? Sudah. Udah. Iya, Oh, nama apa perusahaannya apa Bu? Sakata Ink. Takata Ing. Iya. SA SAKA A TA T A spasi INX. pasti NX. INX. Yes. Bukan INX kali Bu, INC kali. Bukan. Benar itu keluar nggak ya kalau ibu yang cek ya? Kemarin sore waktu mengerjakan tugas yang LK2 itu saya Takata cek. INX. Kalau INX kayaknya oh keluar tapi oh, oke. Nama Iya, produknya tapi nggak ada ID atau nomor sertifikatnya ya. betul. Iya Iya, iya iya. bagaimana Saya Bu? saya saya zoom bareng deh biar biar pada lihat ya Bapak dan Ibu sebentar.
Kok bisa ya? Seharusnya seharusnya dia ada ID-nya sih, Bapak dan Ibu, kalau sudah ini ya, kalau sudah BPJPH ini terlihat nggak Bapak dan Ibu? Saya contohin nih BPJPH-nya nih. Ini ya, Bu April ya. Betul, iya. Kemarin Oke. sore saya coba, waduh kok gini ya, gimana ya? Iya. Oke. Kalau ini kayaknya perlu konfirmasi ke si BPJPH-nya deh, Bu. Ibu Oh ini gitu. aja, konfirmasi via email ke Oke. PTSP. Yang layanan PTSP dia ada webnya ada kalau nggak salah di sini nih. Ini email layanan @halal.go.id nih. Ibu nih boleh nih tanya nih. Tanya ini kok nomor sertifikat sama tanggal terbitnya nggak ada ya, tapi terdaftar produknya gitu. Boleh Betul. nih, Bu April boleh cek, boleh email ke sini nih, ke layanan, Oke, siap. buat pastiin, ya. Nah, yang kayak gini-gini, Bapak dan Ibu, itu biasanya harus langsung ke BPJPH-nya, tanyanya. Ya, Bapak dan Ibu nanti misalnya kalau dicek produk halal nggak ada, boleh tuh ke layanan tuh. Nanti insya Allah dijawab biasanya Bapak dan Ibu. Iya. Oke, Terima kasih Bu Ayi. sama-sama Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, terima kasih banyak. Semoga ilmunya berkah bermanfaat, menjadi penyeliah halal yang berintegritas, yang amanah, yang kompeten. Eh, Semoga yang saya sampaikan bisa Bapak dan Ibu pahami, terapkan di tempatnya Bapak dan Ibu, buat disosialisasikan ke timnya Bapak dan Ibu. Saya juga berharap tugas tiganya sudah terkumpul semua ya, jangan sampai pending di tugas tiganya ya. Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih banyak diskusinya, sharingnya. Semoga yang saya sampaikan bisa Bapak dan Ibu gunakan untuk disampaikan kembali ke tim. Ya, baik. Mohon maaf jika ada yang kurang, Bapak dan Ibu, atau salah sikap, salah ucap, mungkin selama saya memberikan materi. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.